pagi ya. Sebelumnya saya Intan Maharani dari Universitas Ciputra dan juga teman saya dari Universitas di sini kami ingin mewawancarai atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya, terima kasih. Sebelumnya boleh memperkenalkan nama serta peran Bapak di vihara ini? Ya, saya Biku Dharma Maitri Mahatera. Saya bertugas di wilayah Jawa Timur ini sebagai koordinator atau sekvil biku dan wihara yang ada di Jawa Timur ini. Ya. Sudah berapa lama Bapak berkegiatan di wihara ini? Saya di wihara ini kurang lebih 8 tahun ya, tapi sebelumnya juga pernah tugas karena kami keliling di beberapa tempat, antara lain di Kalimantan, di Papua. Kemudian yang terakhir ini jadi kepengurusan di wilayah Jawa Timur ini. Dan kami ini masuk dalam anggota Sangga Agung Indonesia dan majelisnya Majelis Budayana Indonesia. Wihara Budayana Surabaya di Jalan Putat Gede nomor 1 ini salah satu bagian dari wihara binaan dari Sangga Agung Indonesia dan juga Majelis Budayana Indonesia. Bagaimana Bapak menjelaskan agama Buddha secara sederhana kepada masyarakat umum? Ya, agama Buddha adalah agama yang didirikan itu dari India, yaitu tokoh Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha. Pada mulanya agama Buddha ini dari India itu menggunakan bahasa Pali, bahasa India kuno. Kemudian ada yang aliran Mahayana menggunakan bahasa Mandarin ya. Jadi ajaran Sang Buddha garis besarnya itu meliputi 3 aliran besar. Yang pertama aliran para sesepuh itu Theravada, kemudian Mahayana, kemudian Tantra. Dari ketiga ajaran tersebut, 3 tradisi tersebut di wihara ini, budaya ini dipelajari secara bersama-sama karena meyakini bahwa 3 tradisi yang berbeda itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha yang telah menjadi seorang Buddha. Menjelaskannya kepada masyarakat agar mudah diterima ajaran-ajaran Sang Buddha itu yang paling mudah yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Ajaran-ajaran Sang Buddha itu diintisarikan, diintipatikan. Sebetulnya ajaran Buddha itu sangat banyak sekali, luas sekali. Ada 84.000 pokok bahasan. Dari 80.000 pokok bahasan itu di dalamnya ada 3 kelompok, diwadahi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu berisi tentang khotbah-khotbah yang disebut dengan sutta. Kemudian ada peraturan-peraturan yang disebut dengan winaya. Kemudian yang membahas filsafat agama Buddha namanya Abhidhamma. Dari ketiga kelompok ini bisa diintisarikan, disaripatikan. Sutta khotbah itu tambahlah kebaikan, kemudian winaya peraturan jangan berbuat jahat, dan Abhidhamma itu sucikan hati dan pikiran ya. Apa nilai utama dari ajaran Buddha yang penting dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Apa nilai utama? Nilai utama. Ya, nilai utama yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cinta kasih. Cinta kasih yang universal. Maka dikatakan di dalam agama Buddha itu ada Brahma Wihara, berdiam di keluhuran ya, berdiam di keluhuran 4 sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Yang pertama cinta kasih yang universal, yang sering disebut dengan menggunakan bahasa Pali itu metta atau maitri sang sekertanya. Kemudian karuna, kasih sayang. Kemudian juga keseimbangan ya, kemudian kebijaksanaan, UPK ya. UPK itu adalah keseimbangan, metta, karuna, mudita, rasa simpatik, kemudian diakhiri dengan ya, keseimbangan UPK. Jadi metta, kasih sayang, cinta kasih yang universal, kasih sayang itu karuna, mudita itu simpatik, kemudian UPK itu.
Apa makna ketenangan batin dan welas asih dalam ajaran Buddha menurut Bapak? Ya, ketenangan dan kedamaian hati adalah salah satu faktor yang sangat penting bagaimana bisa membentuk kondisi lingkungan kita bahagia. Diawali dari ketenangan pikiran kita sendiri, batin kita sendiri. Dengan kondisi yang tenang, tentunya kebijaksanaan akan muncul. Apa manfaat dari kebijaksanaan itu? Kita tidak gegabah melakukan segala sesuatu, itu tidak merugikan dirinya sendiri dan juga tidak merugikan orang lain dan lingkungannya. Dengan kebijaksanaan yang kita peroleh dari ketenangan, dari pelaksanaan sila yang kita jalankan atau moralitas yang kita jalankan. Ya. Bagaimana umat Buddha menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ajaran Buddha diterapkan misalnya cinta kasih. Di kalangan umat Buddha ada istilah Fangsen. Fangsen itu melepas satwa ke habitatnya, terutama ditujukan makhluk-makhluk dalam posisi menderita atau terancam jiwanya. Kita beli, ada makhluk-makhluk misalnya ikan, ada lele, ada burung, ataupun makhluk-makhluk yang lain dalam posisi menderita, kita ambil, ya, kita beli, kemudian kita lepaskan di alam bebas. Kemudian juga membangun balai-balai kesehatan, itu telah kita lakukan, bangun rumah sakit. Kemudian yang lebih sederhana, kita mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, yaitu perlu penghiburan, perlu nambah kesadaran mereka, ya, agar mereka pun juga bisa menerima kondisi keadaan yang sedang dialami, ya. Apakah ada kegiatan atau ibadah rutin di vihara ini? Ya, ibadah rutin itu sering kita lakukan dan setiap saat, namanya rutin itu dalam satu minggu itu ada beberapa kegiatan. Ibadah itu jam 10, ya, pas hari Minggu. Kemudian di lain tempat juga ada latihan-latihan meditasi, ya, untuk mengembangkan batin, ya. Apa tujuan utama seorang menjalankan ajaran Buddha menurut Bapak? Ya, tujuan utama seseorang menjalankan ajaran Sang Buddha untuk mencapai nibbana. Nibbana itu bukan satu tempat, ya, namun kondisi pikiran, dengan pikiran atau batin yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi bedanya kita ajaran Buddha itu mencapai tujuan itu tidak usah menunggu seseorang mati, ya, membentuk kondisi yang pikiran bebas, loba dosa moha dalam bahasa Palinya, itu kita bisa berlatih dengan jalan, yaitu jalan tengah yang telah disabdakan oleh Sang Buddha, ya. Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap keberagaman di Indonesia menurut Bapak? Ya, keberagaman agama Buddha atau dan masyarakat di dunia itu suatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita terima. Karena dengan keberagaman yang berbeda-beda itu kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan rasa toleransi, rasa menghormati. Justru karena perbedaan-perbedaan itu bisa dilihat sebagai satu kekayaan dan sarana untuk berlatih bagaimana kita bisa hidup berdampingan, rukun dan harmonis di sesuatu yang berbeda. Namun saya yakin perbedaan itu tetap, ya, mempunyai nilai-nilai positif bagi kita sebagai sarana untuk berlatih bagaimana kita bisa memanajemen perasaan kita, menghargai orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama, suku, ras, dan bangsa. Apakah ada ajaran yang mendorong sikap saling menghormati antar umat beragama? Itu ada. Jadi Sang Buddha itu banyak sekali memberikan contoh-contoh, misalnya tentang toleransi beragama. Jadi ada seseorang yang bernama Upali di zaman Sang Buddha, itu kepingin sekali mengikuti Sang Buddha, menjadi murid Sang Buddha. Sang Buddha tidak serta-merta untuk menerima Upali sebagai siswanya atau muridnya. Sang Buddha mengajukan satu syarat, kamu saya terima sebagai muridku asal yang pertama kamu tetap memberi dukungan, ya, kepada rohaniwan atau agamamu yang dulu kamu anut, memberikan dana dukungan. Kemudian yang kedua, kamu tetap bisa menghormati agamamu yang bekas yang kamu anut. Nah, ini kan suatu bentuk toleransi yang luar biasa seperti itu, ya.
Bagaimana pengalaman Bapak sendiri selama berinteraksi dengan pemeluk agama lain? Interaksinya sangat bagus sekali. Di saat lintas agama kita masing-masing saling berkumpul, saling bergaul, ya, bersilaturahmi, bukan menekankan perbedaan di antara mereka dan kita, namun beberapa persamaan-samaan. Ternyata semua agama itu mengajarkan belas kasih, kasih sayang, kebersamaan sebagai salah satu alat bagaimana kita itu bisa ibadah dengan tenang dan nyaman berdampingan dengan yang lain. Ya. Apa hal yang paling bermakna dari menjalankan ajaran Buddha menurut Bapak? Yang paling bermakna dalam ajaran Sang Buddha adalah cinta kasih yang universal kepada semua makhluk hidup. Kalau mungkin ada cinta kasih kepada sesama di ajaran Sang Buddha, cinta kasih universal kepada semua makhluk hidup, karena semua makhluk hidup menginginkan, mengharapkan hidup berbahagia. Jangan karena kita merasa lebih tinggi kita membunuh, menekan makhluk-makhluk yang lain yang mempunyai tujuan yang sama, ingin hidup bahagia. Ya. Apa pesan Bapak untuk generasi muda agar menghargai perbedaan? Ya, pesan kepada generasi muda, marilah perbedaan ini kita jadikan sebagai alat dan sarana kita saling berkomunikasi, saling membagi pengalaman-pengalaman masing-masing, dan pengalaman itu tentu adanya hikmahnya. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ikuti, kita jadikan suri teladan. Kita lihat bangsa Indonesia yang terdiri beberapa suku bangsa ternyata bisa disatukan ya dalam naungan negara Republik Indonesia. Ya. Baik, terima kasih banyak ya, atas sama-sama. waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Semoga ya, wawancara ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya saling menghargai dalam keberagaman. Oh ya, terima kasih saya ucapkan atas kunjungan Anda. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita. Rasa toleransi, menghargai di antara pemeluk satu agama yang lain selalu berkembang. Sadu, sadu, sadu.